Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nyobain satu buah power bank yang gue dapetin dari promo nih. Namanya Redmi Powerbank 20.000 mAh. Kira-kira apa aja kelebihannya nih? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Jadi dusnya seperti ini, warnanya merah nih. Jadi ini powerbanknya beda dengan yang si Mi ya. Yang ini Redmi Powerbank, jadi dusnya warna merah kelihatan. Dan ini yang gue pakai yang warnanya hitam. Jadi dia ada warna hitam dan putih. Di sini tulisnya 20.000 mAh dan di sini dijelasin maksimalnya 18 watt fast charging. Jadi ini 18 watt fast charge aja powerbanknya ya. Tuh, ini juga ada USB-C dan juga micro USB. Jadi kita langsung lihat aja di bagian belakangnya ditulisin semua spesifikasi lengkapnya, voltase input output dan juga dimension apa ukuran si produknya ini sendiri. Ini juga ada garansinya ya karena ini udah resmi Indonesia, Mi official, jadi dia garansi 6 bulan, kita langsung bawa ke toko Mi aja untuk di servis gitu. Langsung kita buka. Oke, ini jadi ada kitab-kitab manualnya. Oh, tebal juga nih manualnya. Banyak penjelasannya untuk safety-nya dan macam-macamnya, pokoknya keamanannya, fitur-fiturnya semua dijelasin lengkap di sini. Ini untuk garansinya, kertas-kertas manualnya lengkap. Di sini dapat jadi dapat kabelnya cuma micro USB aja, buset dah. Micro doang kabelnya, nggak apa-apa. Kita lihat aja langsung powerbanknya. Langsung dibuka. Wow, powerbanknya lumayan ini ya, berat juga dan juga ini bikinannya gue sih bisa bilang ini mantap banget sih. Plastiknya solid, ini bahannya juga matte, ada tulisannya Redmi dan enak sih, bahannya halus jadi plastiknya berasa apa ya, kayak plastik ABS gitu loh. Bobotnya lumayan nih pokoknya. Buat 20.000 mAh ini sih mungkin bukan yang teringan, tapi fiturnya harusnya sih banyak banget dari yang kita baca sekilas tadi. Di sini ada tombol power untuk indikator baterainya. Coba kita buka dulu di sininya. Ya. Nah, ini jadi ada seperti tombol power untuk indikator baterainya. Kelihatan untuk baterainya sisanya tinggal 1, udah mau habis nih. Tinggal 1 udah mau mati. Terus di sini dia jadi ada kedua slot USB-A ini untuk output ya. Jadi outputnya masing-masing ini bisa up to 18 watt. Terus kalau yang di tengah ini dua-duanya untuk input. Di sini untuk input micro USB, yang ini untuk input USB-C. Jadi lucu nih, di sini outputnya USB-A, inputnya bisa pilih. Sayangnya jadi outputnya nggak ada pilihan USB-C atau ya pokoknya cuma ada USB-A di sini. Untuk bobotnya sendiri berapa ya ini? Mungkin 400 graman. Kita coba aja sebentar. Gua geser. Udah siapin timbangan di sini. Kita lihat beratnya berapa? 439. Ya, jadi hampir setengah kilo, 400 graman untuk bobotnya. Tapi mengingat ini 20.000 mAh jadi cukup wajar ya tebalannya segini sih. Kalau buat lihat ketebalannya, bentar kita lihat. Ukuran sentimeternya buat ada penjelasan ke kalian. Panjangnya itu kurang lebih 15 sentian. Tuh, untuk lebarnya atau tingginya 5-6 senti tuh. Tebalnya sekitar 2 sentian. Jadi cukup lumayan ukurannya. Kalau buat perbandingan nih, gue bandingin dengan Samsung S20. Tuh, ukurannya sama persis kan. Mirip-mirip, cuma kalah tebal aja. Jadi itu dari segi dimensinya seperti itu. Bikinannya sih terlihat sangat solid ya. Jadi ini harusnya sih tahan panas ya. Terus di belakang ini ada dijelasin juga. Mungkin agak sulit kebaca nih untuk voltasenya kecil banget. Tapi semua tertulis jelas di sini. Jadi ada ini juga certification keamanannya di emboss di sini. So kita tes aja fitur ngecasnya seperti apa. Oke, langsung aja kita coba performance pengecasannya. Di sini gue menggunakan Galaxy S20 Plus dengan Galaxy S20 FE ya. Dua-duanya support fast charging 15 watt ya, up to 25 watt. Tapi di sini kan powerbank ini cuma support 18 watt aja maksimumnya untuk QC3 power delivery. Jadi harusnya di kedua device ini kebacanya sampai fast charging aja. Kita tes dulu yang pertama di S20 Plus. Kita coba di slot yang satu. Kalau dicolok ke sini, harusnya dia kebacanya fast charging. Apakah benar? Kita lihat. Turunin sini. Ya, fast charging benar. Jadi 18 watt dibacanya fast charging ya. Di sini kan karena maksimal Samsung 15 watt, jadi support untuk
fast chargingnya QC2 si Samsung punya. Kalau kita coba ke slot keduanya, apakah kebacanya sama? Ya, sama, terbacanya fast charging juga. Jadi kedua slot berfungsi dengan baik ya, bisa mengeluarkan fast charging ya untuk Samsung. Tuh, fast charging. Tapi bagaimana kalau kita coba dicolokin dua-duanya langsung? Apakah dia tetap baca fast charging? Ini kan fast charging nih. Gue tunjukin di sini tuh fast charging. Kalau kita coba di S20 Plus, apakah dia bisa dua-duanya fast charging? Kita tes aja. Tetap fast charging, apa dia berkurang? Kita tes di sini. Nah, di S20 Plus fast charging, di sini langsung turun jadi charging biasa. Coba kita lihat di sini. Jadi sini fast charging, di sini charging. Nah, lama-lama ini turun juga. Ini jadi charging. Di sini charging juga. Jadi fast chargingnya nggak bisa dipakai kalau dua device sekaligus ya, langsung berkurang. Powernya cuma maksimal fast charging untuk satu device aja. Kalau dipakai dua device, dua-duanya akan turun. Jadi ini berkurang ke voltasenya, nggak bisa 15 watt lagi ya untuk outputnya. Bisa kalian lihat di sini. Kedua-duanya jadi kebacanya charging aja. Gitu. Jadi buat kalian tahu, buat pengecasan sekaligus dua device nggak kuat untuk fast charging device kayak Samsung. Oke, jadi kita cobain sekarang untuk inputnya ya. Untuk pengecasannya sendiri, si Redmi Powerbank ini bisa sampai berapa watt masuknya dan berapa lama. Kita colokin dan kita pasang di sini. Ya, udah masuk, udah kedip-kedip, jadi udah input. Kita lihat wattnya kebaca. Oke, ini kebaca 19 watt. Jadi kalau sesuai di buku manualnya dibilang sih input bisa maksimal 18 watt. Jadi walaupun kalian masukin dua slot ya, micro USB dan juga USB-C-nya, ini tetap maksimal cuma si 18 watt aja. Di sini 19 watt, mirip-mirip lah 18-19 gitu kan. Dan untuk mengisi powerbank ini dari 0 sampai 100 itu memerlukan waktu 7,5 sampai 8 jam. Jadi emang udah pasti ditinggal tidur kalau mau ngisi powerbank ini. Wajar lah, ini powerbank gede banget 20.000 mAh. Tapi, nah ada tapinya, 20.000 mAh di sini adalah untuk penghitungan kalau kita punya handphone atau device yang gadgetnya supportnya bukan support di 3,7 volt aja tuh kalian lihat. Kapasitas aslinya 74 watt hour, jadi 20.000 mAh itu kalau 3,7 volt. Sedangkan kalau untuk handphone yang fast charging kayak Samsung gitu, karena memerlukan 5 volt 3 ampere tuh, dia akan kebacanya cuma di 12.000 mAh aja. Jadi kapasitasnya kalau buat ngecas handphone itu kurang lebih 12.000 mAh, bukan 20.000 mAh. Jadi kayak handphone yang 6.000 mAh, kayak Samsung gitu, kalian bisa ngecas 2 kali full lah dari 0. Bukan 20.000 ya, ingat ini jadi 12.000. Tapi itu udah gede banget. Kalian kalau 6.000 mAh itu sih bisa tahan 2 hari kali handphone. Jadi ini dengan powerbank ini udah aman. Kalian mau pergi luar kota atau camping, bisa tahan sampai 2 hari lebih gitu. Jadi sekedar buat informasi tambahan aja, powerbank ini pun aman untuk dibawa ke pesawat terbang ya. Jadi udah flight safety, ini udah terbukti. Dan juga patokannya kalau kalian tanya dilihat dari mana, ini sebenarnya bukan dari 20.000 mAh-nya ya. Banyak orang yang salah kaprah ya, dianggapnya 20.000 mAh ini aman ukurannya. Sebenarnya patokannya itu dari watt hour-nya. Jadi kembali lagi gue bilang di sini adalah 74 watt hour untuk kapasitasnya. Batas yang boleh dibawa ke pesawat itu 100 watt hour. Jadi ini aman untuk dibawa ke pesawat terbang. Dan juga si powerbank ini juga memiliki fitur selain yang tadi gue sebutkan itu, dia punya fitur kayak bisa tahan panas ya. Jadi powerbank ini kalian ngecas buat handphone gitu, dia nggak ada panasnya, ada proteksinya. Terus juga dia ada pelindung arus pendek, jadi nggak konslet, nggak kebakar. Dan juga ada fitur nahan overcharge. Kalau misalnya kalian ngecas handphone, dia udah penuh, dia mati sendiri. Dan juga dia kalau dicas full pun dia mati sendiri ngecasnya. Dan yang paling terakhir itu dia juga ada pelindungannya kalau kalian sampai salah colok, ini input jadi output, output jadi input, itu pun dia akan melindungi, nggak merusak si powerbank ini. Jadi banyak banget fitur-fitur yang nggak kelihatan gitu sebenarnya di dalam ini, tapi kalian pakai udah tahu beres aja. Kalau bilang kekurangannya yang gue sayangin di sini adalah sebenarnya sih outputnya. Kenapa harus dua-duanya si Type A, sedangkan Type C ini cuma bisa, dan micro ini cuma buat input. Padahal kan handphone zaman sekarang yang power delivery itu macamnya kayak Sony udah mulai dapatnya kabelnya kan C2C. Jadi kalau kita punya
kabel yang Type C to C udah nggak bisa pakai tuh, karena ini outputnya harus Type A, jadi kalian harus cari sendiri nih. Yang A to C itu biasanya kan sih 18 watt maksimal C to C. Terus juga kabel bawaan yang didapetin ini juga gue sayangkan kenapa cuma dapatnya micro USB. Minimal kasih kayak yang Type C gitu. Tapi sisanya selebihnya nggak masalah. Powerbank ini gue recommended banget, dan menurut gue buat harganya yang sangat murah, ini lagi promo, ini oke banget. Jadi ya gitu aja kali ya. Pokoknya lengkap sih powerbank ini, udah support power delivery sampai 18 watt, terus juga itu udah perlindungannya tadi lengkap. Kalian nggak usah takut bahwa powerbank ini kalau khawatir ngerusakin handphone kalian gitu ya. Mungkin kalau tulisan-tulisan ininya kalian mau baca ya bolehlah di plaster atau di selotip biar nggak hilang. Tapi overall gue suka sih sama build quality-nya, dan bobotnya menurut gue oke. Jadi buat kalian yang penasaran kalau mau beli Redmi Powerbank ini di mana, akan gue langsung kasih link pembeliannya di description video di bawah. Itu ada link pembelian dari blibli.com ke official store-nya Xiaomi. Di sana gue dapetin harga original Powerbank ini dari 249.000, lagi ada promo potongan harga, itu lumayan banget. Dan juga ada gratis ongkir, dan juga 2 jam sampai, dan yang paling penting adalah dijamin original 100%. Jadi garansi udah pasti resmi ya, aman gitu kan. Dan Blibli bersama Xiaomi lagi mengadakan program tukar tambah handphone lama kalian ke handphone Xiaomi. Itu ada potongan langsung 200.000, dan juga kalian berkesempatan memenangkan handphone Redmi Note 10 secara gratis. Dan yang paling asiknya lagi nih kalau belanja di Blibli, gue sering sih tukar tambah. Itu handphone lama kalian tuh nggak mesti merek Xiaomi ya, jadi merek apapun nggak masalah, dan kondisinya pun bisa dibilang lecet-lecet kayak gimana juga diterima selama handphone itu masih nyala. Dan yang kerennya lagi, kalau misalnya kalian handphonenya juga udah nggak ada kabelnya, nggak ada dusnya, itu pun diterima, nggak masalah. Blibli akan datang ke rumah kalian membawa handphone barunya dan diambil handphone lamanya secara gratis, nggak dipungut biaya. Jadi asik banget kan? Jadi langsung aja klik link pembeliannya di description video di bawah. Jangan lupa klik like and subscribe ya. Gua Agus, this is Target Gadget Review. See you next time.